Hari ini, kita akan menyelami salah satu babak paling kelam dan penuh intrik dalam sejarah awal kemerdekaan Indonesia, pemberontakan PKI Madiun tahun ke-1948. Ini bukan sekadar cerita pemberontakan biasa, tapi sebuah drama politik yang kompleks, melibatkan perebutan kekuasaan, ideologi, dan pengkhianatan di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Mari kita putar waktu kembali ke tahun ke-1948. Indonesia saat itu masih sangat muda, baru 3 tahun merdeka, dan kondisinya jauh dari stabil. Ancaman dari luar, yaitu Belanda yang ingin kembali menjajah, masih sangat nyata. Tapi, ancaman dari dalam negeri juga tak kalah berbahayanya. Disinilah panggung utama cerita kita dimulai. Akar masalahnya bisa kita tarik ke perjanjian Renville pada Januari tahun 1948. Perjanjian ini, meskipun bertujuan untuk gencatan senjata, sangat merugikan Indonesia. Wilayah kekuasaan kita menyusut drastis, dan tentara kita dari divisi Siliwangi harus hijrah dari Jawa Barat yang dikuasai Belanda. Hal ini menimbulkan kekecewaan besar, terutama di kalangan militer dan kelompok sayap kiri. Pemerintahan saat itu dipimpin oleh Kabinet Hatta, yang menggantikan Kabinet Amir Syarifuddin. Amir, seorang sosialis yang dekat dengan kelompok kiri, merasa dikhianati. Ia lalu membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR, sebuah koalisi besar yang terdiri dari Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis, Pesindo, dan Serikat Buruh (SOBSI). FDR menjadi oposisi yang sangat vokal terhadap kebijakan Kabinet Hatta. Salah satu kebijakan Hatta yang paling kontroversial adalah program rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA. Tujuannya adalah untuk membuat tentara lebih efisien dan profesional. Tapi dampaknya, banyak laskar-laskar pejuang, terutama yang berafiliasi dengan kelompok kiri, harus didemobilisasi. Tentu saja, ini membuat mereka marah. Mereka merasa perjuangannya tidak dihargai, dan ini menjadi bahan bakar yang sempurna untuk menyulut api konflik. Di tengah situasi yang memanas ini, muncul seorang tokoh kunci, Musa. Ia adalah tokoh senior PKI yang sudah lama tinggal di Uni Soviet. Pada Agustus tahun 1948, Musa pulang ke Indonesia dengan membawa gagasan baru yang disebut Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Gagasannya adalah menyatukan semua kelompok kiri di bawah satu komando, yaitu PKI yang telah diremajakan. Dengan cepat, FDR melebur ke dalam PKI, dan Musa menjadi pemimpin utamanya, didampingi oleh Amir Syarifuddin. PKI di bawah Musa menjadi semakin agresif. Mereka melancarkan propaganda anti-pemerintah, menuduh Hatta dan Soekarno sebagai antek-imperialis Amerika. Mereka juga melakukan aksi-aksi provokatif, seperti pemogokan buruh dan demonstrasi. Ketegangan antara kelompok pro-pemerintah dan kelompok pro-PKI terasa di mana-mana, dari Surakarta hingga kota-kota kecil di Jawa Timur. Puncaknya terjadi pada 18 September tahun 1948. Pasukan pro-PKI di Madiun bergerak cepat. Mereka merebut kantor-kantor pemerintahan, stasiun radio, dan pos-pos militer. Mereka mengumumkan berdirinya pemerintah Front Nasional di Madiun. Lewat siaran radio, mereka menyerukan agar rakyat mendukung perjuangan mereka melawan pemerintah Soekarno-Hatta. Tindakan ini adalah sebuah deklarasi perang terbuka. Presiden Soekarno tidak tinggal diam. Pada 19 September, lewat pidato radio yang berapi-api dari Yogyakarta, Soekarno memberikan pilihan yang sangat jelas kepada rakyat Indonesia, pilih Soekarno-Hatta, atau pilih Musa dengan PKI-nya. Pidato ini sangat efektif untuk membakar semangat rakyat dan militer untuk menumpas pemberontakan. Pemerintah bergerak cepat. Operasi militer besar-besaran dilancarkan di bawah komando Jenderal Sudirman, dengan Kolonel Gatot Subroto sebagai gubernur militer. Divisi Siliwangi yang terkenal disiplin menjadi ujung tombak operasi ini. Dari barat, pasukan Siliwangi bergerak maju, sementara dari timur, pasukan dari Jawa Timur juga menekan masuk. Madiun terkepung dari dua arah. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Namun, kekuatan militer pemerintah jauh lebih unggul. Hanya dalam waktu 12 hari, pada tanggal 30 September tahun 1948, kota Madiun berhasil direbut kembali oleh pasukan Siliwangi. Para pemimpin PKI terpaksa melarikan diri ke pegunungan. Operasi penumpasan terus berlanjut. Satu persatu, para pemimpin pemberontakan berhasil ditangkap atau tewas. Musa sendiri tewas dalam sebuah baku tembak di dekat Ponorogo pada akhir Oktober. Sementara itu, Amir Syarifuddin dan para petinggi FDR lainnya berhasil ditangkap pada bulan Desember dan kemudian dieksekusi. Ribuan orang yang diduga terlibat atau bersimpati pada PKI ditangkap. Peristiwa ini berakhir dengan kekalahan total bagi PKI. Lalu, apa dampak dari semua ini? Dampaknya sangat besar. Pertama, secara politik,
peristiwa ini menghancurkan kekuatan PKI untuk sementara waktu. Butuh bertahun-tahun bagi mereka untuk membangun kembali kekuatannya di bawah kepemimpinan DNID. Kedua, secara militer, peristiwa ini memperkuat posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai satu-satunya kekuatan bersenjata yang sah di Republik. Program RE era yang tadinya ditentang keras, akhirnya bisa berjalan lebih mulus. Ketiga, dan ini yang paling penting, di mata dunia internasional, khususnya blok barat pimpinan Amerika Serikat, Indonesia membuktikan bahwa pemerintahannya bukanlah pemerintahan komunis. Ini sangat krusial, karena saat itu dunia sedang berada di awal Perang Dingin. Dengan menumpas pemberontakan komunis, Indonesia mendapat simpati dan dukungan dari Barat dalam diplomasinya melawan Belanda di PBB. Peristiwa Madiun 1948 adalah sebuah tragedi nasional, sebuah perang saudara yang terjadi saat kita seharusnya bersatu melawan penjajah. Ini adalah pelajaran berharga tentang bahaya perpecahan internal dan bagaimana ambisi politik bisa mengoyak persatuan bangsa. Sebuah pengingat bahwa di masa-masa paling sulit sekalipun, persatuan adalah kunci utama untuk bertahan. Itulah kisah mendalam tentang pemberontakan PKI Madiun ke 1948. Semoga cerita ini bisa memberikan kita wawasan baru tentang sejarah bangsa kita yang kompleks. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar sejarah bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.